Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kita bertemu lagi di mata kuliah Desktop Publishing. Kali ini kita lanjutkan ke lesson 6 ya. Setelah lesson 5 kemarin, saya mohon maaf sekali belum sempat membuatkan videonya karena saya kesulitan mengatur jadwal ya. Sekarang kita terpaksa lompat ya, kita lompat ke lesson 6 yang topiknya adalah creating and using tables. Nah, di lesson 6 ini saya menjumpai ada banyak sekali hal yang menurut saya sih sulit ya. Menurut saya sulit karena kita bekerja dengan tabel dan tabel ini nanti akan memerlukan beberapa beberapa cara yang nanti akan kita ulas lebih lanjut di video kali ini. Nah, lesson 6 ini kita akan mempelajari cara membuat dan import tabel. Dalam hal ini adalah nanti kita mengimpor tabel dari Microsoft Word. Kemudian kita akan menyalin teks yang dari Microsoft Word dari tabel tersebut ke tabelnya di InDesign ya. Kemudian kita juga akan editing tables menggunakan fitur table options. Kemudian kita juga akan format cells itu kotak-kotak yang ada di tabel ini ya. Kemudian row itu baris yang horizontal, kalau yang vertikal itu kolom. Kemudian kita akan membuat header cell yang ada di atas ini, header. Kemudian kita akan menggunakan grafik ke tabel, dan kita juga akan membuat cell ya, cell styles dan table styles, dan nanti akan kita gabungkan sehingga kita akan jadi table style ya. Jadi kemarin di lesson berapa itu kita sudah belajar styles itu, paragraph styles, character styles, object styles, grab. Nah, sekarang kita juga akan menggunakan styles yang berbeda lagi. Nah, langsung saja ya, kita di lesson 6 ini kita akan add table to a brochure for Bella's Bakery. Jadi kita studi kasus, kita ada klien namanya Bella's Bakery yang kita perlu membuatkan brosurnya yang isinya adalah katalog produknya Bella Bakery. The first page of the brochure is complete, but the second page needs tables to list the product for sale. Nah, halaman satunya ternyata sudah selesai. Yang perlu kita kerjakan itu halaman 2-nya ya. Nah, ini yang final artwork ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, yang pertama, oh ya, mohon maaf, saya perlu menyampaikan tadi. Di sini saya kira nanti kita tidak perlu mempelajari semua. Jadi ada beberapa bagian yang nanti akan saya skip karena mungkin bisa dipelajari lain waktu. Karena jujur lesson 6 ini banyak sekali ya. Kita akan menjumpai beberapa hal nanti yang cukup membingungkan untuk saya. Kalau untuk teman-teman mungkin tidak bingung. Jadi beberapa hal perlu saya skip karena saat ini belum urgent. Oke. Yang pertama kita akan membuat tabel. Nah, kita bisa membuat tabel di InDesign itu menggunakan 3 metode ya. Ini ada ada 3 hal di sini. Nah, tabel itu kita menggunakan ini ya, text frame. Jadi ketika kita menggunakan tabel, kita membuat tabel itu menggunakan text frame. Nah, to select or modify a table, you must use type tool. Jadi ketika kita akan seleksi maupun memodifikasi tabel, yang kita gunakan itu adalah type tool ya, type tool. Oke, langsung saja
Bella Bakery brochure needs multiple table. Untuk pertama kita akan insert table, control to design your own tables. Oke. Mini bridge kebetulan saya tidak nginstall mini bridge. Klik di page button. Oh, kita sudah buka belum? Belum kan? Belum diminta buka. Oh, maaf ini. ID06 ya, ID06. Oh, maaf. Ini. ID0601. Oke, coba kita buka ya. Nah, ID0601 yang versi yang done ya, dan ini adalah versi final artwork. Jadi nanti pekerjaan kita itu kurang lebih seperti ini nanti ya. Kalau bisa ya seperti ini, 100% mirip. Nah, ini ada dua halaman ya. Ini halaman depan yang di lesson 6 ini sudah selesai, kita sudah selesai dibuat. Yang perlu kita kerjakan nanti adalah yang halaman 2-nya. Nah, ini ya, jadi nanti perlu kita buat. Ini yang versi final artwork. Jadi coba, tidak perlu kita save ya. Oke, saya balik ke ebook. Oke. Sepertinya kita diminta membuka ini. Open the file ID0601. Oke, kita buka ID0601 ya. ID0601. Nah, saya yakin di folder teman-teman ada dua, ID0601 dan ID0601 dan ya, ini yang saya coba. Ini yang default ada di folder teman-teman. Jadi yang akan kita buka adalah yang ID0601. Kita buka. Nah, ini area dokumen kita ya. Jadi yang halaman satunya sudah selesai, yang halaman 2-nya belum. Nah, ini yang akan kita kerjakan di sini. Ini sudah terlihat di satu dokumen area ini ada 3 kolom ya, ada 3 kolom. Oke. Page 2 should be highlighted in blue. Page 2 highlighted in blue. Oke, ini sudah terhighlight biru, jadi tandanya ini yang aktif akan kita kerjakan. Kemudian view fit page in window or press CTRL plus 0. Nah, sudah seperti itu. Itu fit page in window. Oke, kemudian kita aktifkan type tool, kemudian kita click and drag to create a new text frame starting in the upper left corner. Kita akan membuat text frame yang mulai dari upper left pojok kiri atas, after layout, middle column, kolom yang di tengah, to the lower right corner. Oke, kita akan membuat to the lower right corner of the same column. Kita akan membuat text frame mau tengah ya. Oke, text frame tengah. Kita pakai type tool dulu. Mulai dari pojok kiri atas sampai ke pojok kanan bawah di kolom yang tengah. Oke, sudah. Kemudian kok gelap banget saya ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita choose table, insert table, insert, oh maaf, insert table di atas. Oke, ini berapa kolom dan row-nya? In
The insert table dialog box that appears type 7 body rows. Jadi saya kok lupa tadi rows itu apa sih? Kolom itu yang vertikal. Rows itu apa sih tadi? Saya kok lupa tuh, bahkan ya. Baris. Aduh, maaf saya agak jumlah kolom dan baris. Jadi rows itu baris ya. Rows baris, rows baris. Menyesuaikan dengan tabel yang kita buat. Jadi mengapa kita diminta membuat kolomnya 4 dan barisnya 7 ya, karena mintanya seperti itu ya. Oke, rowsnya 7, kolomnya 4, kemudian kita oke. Nah ini ya, kolomnya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian row atau barisnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Persis. Oke, sudah. Nah, sama ya. Kemudian kita akan copying and pasting table information. You now have a table with no data. Oke, tidak ada data, hanya table. You could type the information. Kita bisa ngetik di situ. But it design offers an easier way. Kita bisa cutting, pasting data from another table. Nah, kita akan copy data from a Microsoft Excel or Word table using the clipboard handling section in this preferences. If you check text only, oke, ini nanti bisa kita pelajari ya. Kalau kita centang text only, itu hanya informasinya muncul hanya unformatted text, jadi teks yang belum diformat. Kadang kita membuat tabel di Excel maupun di Word itu kan sudah terformat ya. Kita format misalkan jenis fontnya, kemudian jaraknya, kemudian alignment, apakah dia rata kiri, center atau rata kanan, atau justify. Nah itu kalau kita klik pilihannya text only, itu nanti teksnya akan unformatted, jadi hanya teks saja ya. If all information is selected, appear as table look. Nah, kalau kita klik all information, nanti tabel kita itu akan muncul sama persis seperti yang ada di Word or Excel ya. Oke. For this exercise, you will practice copying and pasting just between in design table. Oke. Choose window layers. Choose window, kemudian kita ke layers. Oke, ini ada layer yang ada di file ID 0601 itu ada berapa layer ini. Kemudian within the layers panel, click to select the pies layer. Klik. Oke, kita diminta untuk pies. Oke, ini pies ya. Ini kan kalau kita sudah lanyah sama produknya Adobe itu kini kita tahu ya, kalau yang di sisi kiri ini adalah visibility toggles. Jadi kalau tidak ada ikon mata artinya dia hidden. Nah, di pies ini kita perlu diklik sehingga muncul. Nah ini ya, the layers contents appear on the baseboard to the right. Nah, coba sih kita klik visibility-nya layer pies ini. Nah, coba ya, ini ada yang muncul. Oke, nah ini loh ya. Ternyata kalau kita saya tak geser biar kelihatan. Nah, tadi kan defaultnya gini, kemudian kita aktifkan visibility togglesnya sehingga di baseboard ya, yang selain ada di dokumen area ini baseboard yang warnanya abu-abu, itu muncul ini apa ini contents ya, contentsnya muncul di baseboard to the right of the page, baseboard yang ada di sisi kanan brosur ini.
Kemudian kita diminta untuk select hand tool, kemudian klik di page with the hand tool and drag. Oh ya, sudah kita lihat tadi ini, kita diminta untuk menggeser halaman sebenarnya gini loh lah, untuk melihat ini tadi sudah kita lakukan. Kemudian kita select type tool. You edit a table by selecting either. Oke, kita diminta type tool untuk apa? Ya, kita turuti aja type tool. Kemudian kita arahkan kursor kita ke top left corner of the pies table until you see an arrow that points diagonally. Kita arahkan kursor kita ke tabel yang namanya pies ini, mungkin ya, tabel di diagonal sampai muncul, nah ini loh, sampai muncul panah diagonali ya, seperti itu. Kemudian kita klik to select the entire table. Nah, sudah. Oke, nah ini bagus ini ya. Ketika kita mengarahkan kursor kita di atas tabel, the diagonal arrow means you can select the whole table ya. Tadi sudah kita lihat kalau ada panah diagonal seperti ini, artinya kita bisa seleksi seluruh tabel. Nah, kemudian an arrow pointing to the right indicates that clicking selects arrow ya. Kalau panahnya itu pointing to the right, arahnya ke kanan seperti ini, nah artinya kita bisa nyeleksi row tadi apa? Baris ya. Kalau panahnya ada di kanan, kita bisa seleksi baris. Kalau di diagonal, kita bisa seleksi semua. Kalau vertikal berarti kita bisa seleksi kolom. Nah ya, jadi yang penting dulu kita tahu row itu baris ya. Oke. Kemudian kita choose edit copy. Dalam keadaan tabel terseleksi ya, kita copy. On page 2 you need to select the table you created in the previous exercise. Double klik, kemudian select the whole table by moving the type tool over. Oke. Kita perlu seleksi tabel yang tadi sudah kita buat ya, yang nggak ada apa-apanya tadi. Caranya tetap pakai type tool. Nah, kemudian kita ke pojok diagonal untuk seleksi. Nah, seperti itu. Kemudian edit paste. Nah, itu menyalin ya, menyalin dan apa sih, copy paste itu apa sih? Ya, copy paste aja lah. Kita copy paste, copy dari tabel kemudian ke tabel yang baru kita buat. Nah, itu. Oke, kita diminta file save as. Nah, file save as id0601 work. Nah, ini saya buat satu aja. Kalau teman-teman mungkin id0601 work tanpa ada satu ya. Oke, sudah di save. Kemudian lanjut, kita diminta converting text to a table and a table to text. Maksudnya gimana ya, kita ikuti saja. Oke, apa ini? To demonstrate both commands, you will convert the table you just created to text and then convert the text back to a table. Oh ya, kita ikuti aja. With the table on page 2 still selected ya, masih terseleksi, kita diminta choose table convert table to text. Table convert table to text. Nah, ini kita diminta konversi dari tabel itu ke teks.
Gimana sih coba? Oke, muncul dialog box. Tab should be set as the column separator. Tab should and paragraph should be set as the row separator. Tab paragraph sudah. Klik OK. Oh, jadi begini. Ya, kalau tadi tabel, sekarang convert table to text. Tabelnya kita konversi ke teks. Nah, paragraph returns after each row removing all table lines. Ya, you will now take this mess of text. Ya, memang ini sangat messy ya, berantakan ya. Sekarang kita akan turn it back into a table. Kita kembalikan ke tabel. With the type tool, click inside the text frame. Ya, pakai type tool kita klik sembarang di sini. Bentar, kok kayak kecil banget. Coba saya zoom in. Oke, saya pakai type tool, saya klik sembarang di dalam tabel inside the text frame. Kemudian choose edit select all. Edit select all atau Ctrl A. Kemudian kita ke table convert text to table. Table convert text to table. Nah, ini tadi kan kita konversi tabel ke teks. Sekarang kita konversi dari teks ke table. Nah, muncul lagi yang namanya dialog box. Keep the default separator setting. Oke, separator settingnya ini kita biarkan default aja seperti yang ada di situ. Kemudian kita klik OK. Nah, balik. Oke, itu sebenarnya hanya untuk simulasi saja. Bagaimana kalau table itu kita convert to text and back to text convert to table. Ya, jadi seperti itu. Press Shift Ctrl A to deselect. Oke. Kita diminta deselect. Shift Ctrl A. Oke, kalau sudah kita save. Ctrl+S. Kemudian kita akan lanjutkan, kita akan importing a table. Nah, for some projects, you may need to incorporate an existing table created in Microsoft Word or Excel into your layout. Nah, instead of simply pasting, the better approach is to use the place command. Jadi kita akan placing ya, which give you more control over formatting. Oke, langsung. Sementara masih terbuka, ya memang masih terbuka, kan baru kita save ya. Kemudian kita activate type tool. Kemudian kita file, place, type tool, sudah. File, place. Kemudian klik to turn on the show import option. Show import option kita centang. Nah, sudah. Kemudian navigate. Kita akan select ID 0601 yang dibuat di Word ini. Kemudian kita klik open. Nah, kenapa muncul dialog box ya? Karena tadi kita ini klik show import option ya. Nah, ini. Kemudian klik the remove styles and formatting. Remove style. Oh, ini. Kita centang ini. Kemudian kenapa kita centang remove styles and formatting from text and table? Karena ini ya, kita ingin ini, this is a good idea if you don't want any of these styles yang sudah dibuat di Word atau warna atau format yang lain itu tidak muncul di InDesign. Nah, karena kita akan format sendiri, jadi bukan kita pakai format yang sudah dibuat di Word ya. Jadi kita klik ini remove style.
remove style. Oke, kita klik, kita centang, kemudian klik OK. Kemudian kalau sudah di OK, kursor kita akan ada miniatur preview. Klik OK. Nah, ini miniatur preview itu paragraf yang akan kita salin ya. Oke, lanjut. In the left hand column on page 2, click and drag from the top left margin to the bottom right. Yang mana ini? Left hand column on page 2. Apakah, ntar saya zoom out, saya tak tutup lagi. Apakah yang dimaksud ini? In left hand column on page 2, click and drag from the top left margin to the bottom right. Dari margin kiri atas ke bottom right, ke kanan bawah. Tapi you can also just click in the upper left corner. Coba aja lah. Saya akan klik aja ya. Oh, bener. Oke, itu tadi saya klik di pojok kiri atas ya. Kemudian maaf, bukan paragraf yang tadi di Microsoft Word. Jadi itu adalah tabel ya, tabel. Jadi sebenarnya kita menerapkan dua hal ya. Kalau tadi yang di halaman tengah ini kita copy paste, kalau yang ini tadi kita apa? Kita place ya, kita place. Oke, sudah jelas. Kita diminta save CTRL-S, sudah kita save. Kita akan editing tables and table options. Oke. You will concentrate on ways to adjust the entire word. Kita akan mengatur tabel dari Word yang sudah kita place ya. First, you will change the height of the top row. Pertama, kita akan mengubah ketinggian dari kolom lagi. Row tadi. Baris. Kita akan mengubah tinggi dari baris yang paling atas. Kemudian, kita akan explore table options to change the border row strokes. Kita akan mengubah juga strokes atau garis tepi, garis pinggir. Jadi kita akan ubah strokesnya, column strokesnya, dan juga fill atau fill itu warna dalam ya. Oke, changing row height, kita akan mengubah tinggi dari barisnya. Oke, with the type tool, kita pakai type tool sudah. Klik inside the table you import in the left hand column. Kita klik di sini. Ya, sembarang di mana? Oke, sudah. Hover between the top row which hold the word cakes and the row below it which contain cherry cheesecake. Oh, ini loh double arrow ya. Kita diminta. Ini manual ya. Kita mengatur tinggi row, tinggi baris ini secara manual. Nah, arahkan kursor seperti ini di antara baris cakes dan cherry cheesecake. Nah, itu akan muncul double arrow seperti ini. Nah gitu. Nggak kelihatan. Coba saya zoom. Nah, itu loh ya, berubah ya. Saya undo coba. Nah, ya. Nah, tadi sudah kita sesuaikan manual. Ini. Oke, nah ini loh ya. Oke, kemudian klik di row separator, drag
up or down enough. Oke, sudah, ini sudah kita lakukan tadi. Jadi sudah kita drag up and down. Nah, sampai kira-kira cukup. Oke, lanjut. Ini kenapa editing di border, skip saja, ini membahas edit warna. Oh ya, ini nebalkan stroke ya. Ini nebalkan stroke. Jadi kalau teman-teman ya, kita coba sebentar aja coba ya. Nah, ini loh, kita pakai table options. With the type tool, click inside the cell holding the cakes heading. Cakes. Nah, kita arahkan di sini. Table option, table option, table setup. Oke, muncul dialog box. Nah, seperti ini. Kita ketik 3 di wake. Ketik 3 di wake. Oh, ini 3 poin. Nah, ini loh kelihatan ya. Karena sudah saya preview, punya teman-teman mungkin belum kecentang ini. Kalau dicentang, nah nanti akan kelihatan. Strokes-nya akan kita tebalkan ya, tebalkan jadi 3 poin. Nah, ini bordernya sesuai ini. Oke, kemudian klik di divider between the first and second row. Hah? Oh, enggak, itu tadi sudah. Ya, intinya ini. Kemudian klik oke, sudah. Formatting. Oke, gitu aja ya. Jadi ini saya skip. Oke, seperti itu. Oke, sudah saya skip. Membahas edit warna tebal garis tabel. Oke, skip. Teman-teman saya sarankan bisa belajar sendiri ya, karena ini hanya untuk nebalkan stroke, kemudian nebalkan yang ada di baris atau yang ada di kolom garisnya, nebalkan itu. Juga bisa ngasih warna fill yang tabelnya bisa diberi warna ya, Nah, ini fills, you will fill it with color ya. Nah, jadinya seperti ini nanti kalau sudah ditebalkan. Oke, seperti itu. Oke, dari editing border bisa langsung ke sini. Oke, jadi karena tadi kita skip ya, kita langsung ke formatting cells and text. Nah, sebelum kita lanjutkan ke subtopik ini, seperti biasa kita hentikan dulu videonya, kita lanjutkan ke video berikutnya ya, karena sudah hampir 30 menit. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi di video yang kedua.